Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Belajar Jadi Guru Hebat, Guru Profesional. Baik rekan-rekan guru dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, berkah selalu, dimudahkan segala urusan. Nah, pada YouTube maksudnya video kali ini ya, saya ingin share tentang materi pembelajaran dari kelas 7 ya. Ini saya ingin perkenalkan dulu ya, nama saya Ani Maskoro. Saya saat ini sedang mengajar di SMP Islam Nahdlatul Talibin Perawetan, Banyuanyar, Probolinggo, Jawa Timur. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang gerak tumbuhan. Nah, ini untuk anak-anak ya. Bu Aini ingin share tentang materi gerak tumbuhan. Silahkan disimak, mudah-mudahan bermanfaat. Namun jangan lupa untuk berbagi subscribe-nya ya. Silahkan berkenan ya murid-muridku untuk subscribe YouTube channel ini agar YouTube channel ini semakin berkembang. Nah, pada gerak tumbuhan ini berdasarkan sumber gerangsang, gerak tumbuhan dibedakan menjadi dua. Jadi ada dua secara garis umum ya anak-anak ya. Yang pertama gerak endonom atau dan gerak etionom. Nah, bukan atau tapi ada dua, karena dua, yang pertama gerak endonom dan yang kedua etionom berdasarkan arah rangsang. Apa itu yang dimaksud gerak endonom? Nah, gerak endonom itu gerak tumbuhan yang rangsangannya berasal dari dalam tumbuhan itu. Sedangkan kalau gerak endonom disebut juga gerak autonom. Jadi gerak endonom ini dibagi lagi ya, yang macam-macam gerak endonom. Yang pertama mutasi, gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan rangsangan dari luar. Contoh, gerak aliran sitoplasma pada tumbuhan hidrilla. Jadi ini ada tumbuhan air ya, hidrilla. Biasanya ditemukan di akuarium atau yang jual ikan hias itu ada hidrilla. Jadi yang sebelah sini ini ya, gambar tumbuhannya, sebelahnya lagi tuh kalau dilihat dari mikroskop bentuk aliran sitoplasmanya seperti itu. Baik, selanjutnya ada gerak tumbuhan higroskopis. Nah, gerak tumbuhan yang higroskopis adalah gerak tumbuhan karena adanya perubahan kadar air. Namanya higro ya, bukan hidro ya, kadar airnya ya. Contoh, pecahnya kulit buah polong-polongan seperti lamtoro, kembang merak, kacang kedelai. Jadi kan ada tuh pecah ya, kulit buahnya polong-polongan, kacang-kacangan itu seperti pada lamtoro seperti ini ya. Ini kan langsung pecah ya, kulit buahnya itu langsung pecah, itu karena adanya gerak higrofis. Kemudian yang selanjutnya itu gerak esionom ya. Gerak esionom itu adalah gerak tumbuhan karena adanya rangsang dari luar tumbuhan. Disebut juga gerak esionom berdasarkan arah respon gerak etionom ya, maksudnya disebut juga gerak etionom. Dibedakan menjadi tiga. Yang pertama tropisme, nasti, dan taksis. Apa ketiganya itu? Kita bahas satu-satu. Tropisme, gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah gerak ditentukan oleh arah datangnya rangsang. Berdasarkan macam rangsangannya ya, tropisme dibedakan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gerak tropisme berdasarkan macam rangsangannya. Mohon maaf kalau ada suara bising karena di luar ada sepeda ya. Ada sepeda motor di depan jalan raya. Oke, yang pertama fototropisme atau gerak yang disebabkan oleh cahaya, gerak tumbuhan. Kemudian geotropisme disebabkan oleh gravitasi bumi, hidrotropisme oleh air, kemotropisme bahan kimia, tikmotropisme oleh sentuhan. Kita bahas satu-satu ya anak-anak ya. Yang pertama fototropisme. Gerak fototropisme karena rangsang cahaya. Contohnya, gerak pucuk tanaman menuju cahaya. Ini ada gambar ya. Ada gambar bunga matahari ya, sunflower ya. Kemudian ada ini bibit kecambah ya, misalnya itu bibit kecambah kacang hijau. Kalau anak-anak perhatikan, ini sudah ibu pernah terapkan ya. Kalian itu menanam biji kacang hijau, satunya di tempat terang, satunya di tempat gelap. Nah, itu akan terjadi perubahan gerak ya. Jadi tumbuhan itu akan mendatangi arahnya cahaya. Nah, ada bedanya pertumbuhan antara di tempat gelap dan tempat terang. Nah, kalian sudah pernah praktekkan. Bagi yang belum praktek, silahkan dicoba eksperimen pertumbuhan biji kacang hijau di tempat gelap dan tempat terang. Nah, ini kita lihat juga bunga matahari. Bunga matahari itu identik mengikuti arah cahaya. Jadi dia itu akan membelok mengikuti arah cahaya matahari. Selanjutnya geotropisme. Gerak
geotropisme karena rangsangan gravitasi bumi, makanya akar itu akan bergerak mengikuti pusat bumi, maksudnya bergerak ke bawah, mengikuti ke bawah karena ada gravitasi seperti ini ya. Sini ada dua geotropisme ya, ada positif dan negatif. Yang positif, gerak tropisme yang positif itu ini keliru ya sayang ya. Tapi yang betul ini, kalau yang positif dia itu namanya geotropisme, dia menjauhi gravitasi, dia akan tumbuh ke luar ya, ke atas gitu kan. Kalau geotropisme positif, ini kembali ke sayang yang ini, gambar yang ini yang betul ya, yang bawah. Geotropisme positif itu gerak akar menuju pusat bumi seperti itu. Nah, ini hidrotropisme, gerak tumbuhan karena rangsang air, gerak akar tanaman menuju air. Nah, selain ada gravitasi, akar juga bergerak menuju air yang ada di tanah. Kemudian kemotropisme, gerak tumbuhan karena rangsangan bahan kimia. Contohnya gerak akar menuju pertumbuhan, menuju itu ya, kalau dikasih apa itu bahan kimia. Kemudian pertumbuhan bulu serbuk menuju bakal buah seperti itu ya. Nah itu karena ada senyawa kimianya. Nah ini yang sering kita lihat di pedesaan ya, di sawah-sawah kalian, sawah-sawah orang tua kalian, atau sawah-sawah tetangga kalian. Kalau kalian lewat ya di menuju ke sekolah kan banyak ya persawahan. Ini ada tikmotropisme, gerak tropisme karena singgungan. Nah misalnya contohnya membelitnya batang pada penopangnya. Misalnya ini contohnya kukurbite, anggur, atau juga ada tanaman seperti kacang-kacangan, itu kan akan membelit ya seperti ini. Jadi membelitnya batang ya, membelitnya sulur pada kacang panjang. Nah ya kan dia akan membelit, ada sulurnya seperti itu ya. Nah ini kalian pasti kelihatan, pasti sering menemukan. Oke. Ini yang keenam, biotropisme, gerak sebagian tubuh tumbuhan karena rangsangan arus air yang deras. Contoh gerak membeloknya akar tumbuhan pada bakau. Ini kan akarnya itu membelok karena adanya arus yang air yang deras, air laut ya. Selanjutnya ada gerak nasti, gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Berdasarkan jenis rangsang, gerak tropis, maksudnya gerak nasti nih ya. Gerak nasti dibedakan atas fotonasti, niktinasti, tikmonasti, termonasti, haptonasti, nasti kompleks. Kalau foto cahaya, nikti suasana gelap, tikmonasti sentuhan, termo suhu, haptonasti pada itu ya, pada serangga gitu ya. Nah, ini fotonasti, gerak nasti karena rangsangan cahaya. Contoh menutupnya, gerak menutup mekarnya bunga pukul 4. Jadi karena ada cahaya, dia akan nih tanaman bunga pukul 4 Mirabilis jalapa yang bunganya menguncup pada pagi hari, kemudian pada pukul 4 dia akan mekar. Itu adalah fotonasti. Niktinasti, gerak nasti karena rangsangan suasana gelap, gerak tidur pada jenis tanaman polong-polongan. Nah, kalau malam itu kayak lam toro, itu kan kalau gelap dia akan menutup seperti itu. Tikmonasti, nah ini karena sentuhan. Nah, kalian kelihatan kan, pasti sering menemukan kalau ada tumbuhan putri malu. Jadi kenapa dikasih nama putri malu itu cuma sebutan ya anak-anak ya, bukan putrinya malu. Oke, ini nama tanaman ya. Jadi kalau disentuh, kena sentuhan, dia akan menutup seperti itu. Nah, haptonasti, gerak pada tumbuhan pemakan serangga. Nah jadi contohnya gerak tumbuhan Venus, kalau ada serangga dia akan langsung menutup. Kemudian ada kantong semar ya, ini kalau di Upin Ipin kan digunakan kulitnya, ini digunakan sebagai penutup nasi lemak atau apa gitu ya, kalau murid-murid sering menonton tayangan Upin Ipin ya. Oke, ini tumbuhannya, ini tumbuhan Venus. Nah, ini kantong semar, jadi kalau ada serangga dia akan menutup. Kemudian ada termonasti, gerak nasti karena adanya rangsangan temperatur mekarnya bunga tulip. Ini kalau bunga tulip tidak ada di sini ya, adanya di luar negeri. Betul. Kemudian yang terakhir nasti kompleks, gerak nasti yang disebabkan oleh faktor-faktor cahaya, suhu, zat kimia, dan air. Contohnya gerak membuka dan menutupnya stomata. Namanya kompleks lebih dari satu ya anak-anak ya. Jadi karena ada air, zat kimia, suhu juga cahaya, dia akan membuka dan menutup pada stomata tumbuhan mulut daun, pada yang mulut daun ya, stomata yang mulut daun seperti itu ya anak-anak. Oke, ini taksis ya. Taksis adalah gerak seluruh bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang. Berdasarkan jenis rangsangan, taksis dibedakan menjadi dua macam.
Yang pertama, kemotaksis, fototaksis. Gerak taksis karena rangsangan cahaya. Kalau yang foto ya, kalau kemo gerak taksis karena rangsangan kimia. Nah, ini gerak spermatozoa ketika membesar telur pada tumbuhan lumut. Kalau yang kimia, kalau fototaksis itu silahkan, ini buat PR buat kalian ya, silahkan cari apa contoh fototaksis ya Nana ya. Oke, taksis maksudnya, pengertiannya, gerak pindah tempat tumbuhan atau bagian tubuh tumbuhan baik menuju maupun menjauhi rangsang. Berdasarkan rangsang penyebabnya taksis dibedakan menjadi fototaksis dan kemotaksis. Sudah ya tadi ya. Ini fototaksis ya, ini contohnya ya, sudah ada di sini di slide selanjutnya. Merupakan gerak seluruh tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya, misalnya gerak euglena yang selalu mendekati cahaya. Euglena itu pada hewan ya, Euglena viridis, termasuk protozoa itu ya, kelas protozoa. Oke, kemotaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia, contohnya spermatozoid pada archegonium, lumut-lumutan, dan paku-pakuan yang bergerak karena tertarik oleh zat gula atau protein. Contoh gerak gamet jantan menuju gamet betina pada lumut. Nah, jadi kemo oleh kimia ya, benda kimia. Oke, anak-anak, terima kasih telah menonton. Semoga kalian paham. Nah, biar lebih paham lagi, silahkan kalian cari contoh lain dari macam-macam gerak yang telah Ibu jelaskan tadi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu rajin belajar dan berdoa serta melaksanakan ibadah wajib kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, belajar jadi guru hebat, guru profesional agar YouTube ini semakin berkembang. Terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.